Sementara elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, disebut batal berlaga di Pilkada Jakarta. Kaisang santer digadang-gadang untuk ke Jateng. Ridwan Kamil pun sama, unggul di Jawa Barat dan siap balik kanan untuk ikut Pilkada Jabar. Teka-teki siapa yang akan berlaga di Pilkada Jakarta masih jadi tanda tanya. Meski sejumlah nama ternama sebelumnya sudah digadang melaju untuk merebut kursi Jakarta 1. Nama Anies Baswedan misalnya, Ridwan Kamil hingga Kaisang Pangarep. Anies digadang akan melaju dengan mantan Presiden PKS Sohibul Iman. Bahkan pasangan dengan jargon aman mulai buka komunikasi dengan sejumlah partai untuk berkoalisi. Padahal sebelumnya Anies diwacanakan berduet dengan Kaisang. Bahkan keduanya tak mempermasalahkan jika duet itu benar-benar terjadi. Namun yang terbaru, Kaisang malah diusung Partai Golkar dan diduetkan dengan pengusaha jalan tol sekaligus kadernya, Yusuf Hamka. Wacana duet Kaisang Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta direspon Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, hingga kini belum ada kesepakatan antara partai politik di Koalisi Indonesia Maju soal duet ini. Belum lagi terus, ya kita biar aja. Kalau PAN kan jelas tuh ada Cita, Jani, ya. Jadi nanti akan dibicarakan seperti apa kondisinya. Pengamat politik UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta menilai, penunjukan Yusuf Hamka oleh Golkar sebagai bentuk sindiran terhadap Presiden Jokowi. Mengingat elektabilitas Kaisang yang lebih tinggi di Jawa Tengah dibandingkan Jakarta, diduga menjadi salah satu pertimbangan. Ini sebenarnya menurut saya semacam sindiran politik buat Pak Jokowi juga, karena Golkar tidak memberikan kader yang terbaik buat Kaisang. Tapi justru ya, Yusuf Hamka, politisi yang sudah uzur, yang tidak punya elektabilitas untuk dimajukan bersama Kaisang. Yang peluang menangnya saya kira, tidak bisa diharapkan lah kalau nama-nama itu muncul. Jadi pertanyaan besar, apa maksud Golkar dibalik permainan seperti itu? Nah, tampaknya saya menangkap, ya Golkar tidak setuju Kaisang dimajukan di DKI Jakarta. Berdasarkan survei LSI terbaru, putra bungsu Presiden Jokowi ini memang punya elektabilitas atau tingkat keterpilihan tinggi di Jawa Tengah. Bukan tak mungkin, Kaisang justru ambil kesempatan ini dengan melaju di Pilgub Jawa Tengah dan batal melenggang di Pilkada Jakarta. Sementara itu, nama lain yang sebelumnya juga digadang melaju merebut Jakarta 1 adalah politisi Partai Golkar, Ridwan Kamil. Namun dengan sodoran nama Yusuf Hamka, secara otomatis RK tak diusung partainya melaju di Jakarta. RK dikabarkan akan balik kanan kembali ke Jawa Barat. Partai berlogo beringin ini disebut tengah siapkan simulasi untuk duetkan RK dengan sejumlah nama, seperti Bima Arya dan Desi Ratnasari. Hasil survei terbaru SMRC juga mencatat suami Atalia Praratya ini masih tertinggi di Jawa Barat dibandingkan nama-nama lainnya. Dengan pertanyaan semi terbuka ini kita peroleh 50,6% ya. Masyarakat Jawa Barat ya sekitar 50,6% itu memilih Ridwan Kamil. Jadi masih memilih incumbent sebagai gubernur gitu. Cukup jauh jaraknya dengan Deddy Mulyadi yang berada di posisi kedua. Peluang Ridwan Kamil untuk kembali maju di Pilgub Jabar lebih terbuka dibanding maju di Jakarta. Sebagai petahana, RK punya kans untuk memenangkan kontestasi berebut kursi Jawa Barat 1. Namun hingga kini, baik Kaisang maupun Ridwan Kamil belum tentukan sikap akan tetap maju di Pilgub Jakarta atau malah balik arah ke Jawa Barat atau Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.